Oke, teman-teman, pada video ini kita akan mencoba mengenal apa aja jenis-jenis dari logo. Nah, jadi di sini ada 6 jenis logo yang bisa jadi referensi untuk teman-teman dalam membuat logo untuk bisnis teman-teman. Nah, jadi kenapa logo itu penting? Karena memang logo ini menjadi inisial dari produk kita atau brand kita. Nah, jadi yang pertama di sini ada jenis wordmark. Nah, jadi di sini logo ini hanya menggunakan teks dari nama perusahaan atau brand untuk sebagai pengenalnya. Nah, jadi di sini dia hanya bermain di font yang digunakan di Facebook, Google, Disney, dan lain-lain. Nah, jadi setiap fontnya ini juga dan warnanya ini dia tetap ada filosofinya. Jadi misalkan kita ambil contoh di Google. Nah, Google itu kenapa dia warnanya warna-warni, terus kenapa biru, merah, kuning, biru. Nah, di sini langsung ke hijau. Nggak kayak yang pertama ya, habis biru dia merah. Nah, yang G keduanya dia hijau. Nah, itu memang pasti punya filosofi tersendiri. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada pictorial mark. Nah, jadi di sini pictorial mark ini dia menggunakan simbol atau gambar yang unik. Nah, dan tentunya berkaitan dengan identitas perusahaan. Nah, dalam jenis logo ini eh, bisa juga ditambahkan nama perusahaan. Jadi ada ikonnya dan ada juga nama perusahaan. Seperti yang ada di Puma terus ada di Windows 10. Oke, selanjutnya ada abstract mark. Nah, jadi abstract mark ini dia mempunyai prinsip yang sama sebenarnya dengan pictorial mark. Jadi menggunakan gambar icon sebagai elemen utamanya. Nah, namun pada abstract mark ini logo biasanya menggunakan bentuk-bentuk atau simbol-simbol yang abstrak dalam menyampaikan filosofi perusahaan. Nah, jadi lebih apa ya? Simbolnya itu lebih unik gitu. Nah, dari kayak logo BP itu, terus ada Indosat, Pertamina, gitu, dan semuanya seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada letter form. Nah, letter form ini dia itu merupakan logo yang dibuat dengan menggunakan satu atau dua huruf inisial. Nah, jadi dia menggunakan inisial, terus dari inisial itu dibentuk dibentuk sedemikian rupa supaya terlihat lebih menarik. Nah, di sini juga dia bisa juga menggunakan nama brandnya langsung. Jadi inisial dan bawahnya itu ada nama perusahaannya. Seperti di Suzuki, Unilever. Nah, ini Unilever dan Suzuki dan McDonald. Nah, ini sebagai contoh dia menggunakan satu inisial dari perusahaannya. Nah, kalau HP ini dan Channel ini gabungan. Nah, HP itu terus selanjutnya ada emblem. Nah, di emblem ini banyak ditemukan pada logo klub-klub sepak bola dan juga perusahaan otomotif. Nah, umumnya atau pada dasarnya emblem logo menggunakan shield sebagai dasar logonya. Shield itu sebagai kalau bisa bilang kayak tameng ya. Ya tameng, terus logo ini kurang aplikatif untuk digunakan di berbagai media. Jadi, namun secara tampilan logo ini memiliki detail yang lebih menarik dan terlihat eksklusif. Nah, contohnya ada Chelsea, klub bola Chelsea, terus ada BMW, ada Lamborghini. Nah, itu Lamborghini dia silk banget ya, tameng banget gitu.
Oke, dan selanjutnya ada karakter atau maskot. Nah, sesuai dengan sebutannya, logo jenis ini menggunakan maskot sebagai elemen utamanya. Meskipun sedikit susah jika diaplikasikan ke beberapa media, namun justru logo ini banyak disukai orang-orang karena keunikannya. Dengan kemampuannya untuk menyita perhatian yang lebih baik daripada jenis logo lain. Biasanya perusahaan yang menggunakan logo jenis ini akan lebih mudah dikenali. Nah, jadi dia kuat dengan karakternya dan karakter itu yang membuatnya lebih mudah untuk dikenali. Nah, seperti KFC, misalkan kita melihat gambar kakek-kakek putih, terus menggunakan apa itu namanya, yang buat masak itu, yang di badannya warna merah. Nah, pasti kita langsung kepikiran, oh itu adalah ikon dari KFC. Dan begitu juga dengan logo Starbucks. Logo Starbucks ini dengan kita tanpa melihat teksnya atau perusahaannya, dengan gambar karakternya ini kita pasti bisa tahu, oh kalau ini tuh adalah Starbucks. Dan begitu juga dengan yang lainnya. Oke, untuk video ini cukup sampai di sini aja. Silakan teman-teman pilih jenis logo apa yang cocok dengan perusahaan atau brand teman-teman. Nah, bisa kalau kurang jelas bisa diulang lagi untuk jenis-jenis logonya. Silakan diaplikasikan ke dalam bisnis teman-teman. Oke, terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.